Martial Peak 3485. Sikap arogan Yang Kai mengejutkan iblis salju sejenak. Seolah-olah dia tidak menyangka, dia bahkan tidak menempatkan Yuru Meng di matanya. Matanya yang indah dengan hati-hati mengamati Yang Kai sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar bersedia menghabiskan begitu banyak modal untukmu. Kata-kata ini membingungkan Yang Kai. Tetapi sebelum dia bisa menyelidiki lebih lanjut, Xiao Wu sudah tersandung ke dalam ruangan. Li Siqing, yang tinggal di sebelah, juga mendengar keributan itu dan bergegas untuk melihatnya. Namun, melihat tubuh telanjang Yang Kai, Li Siqing dengan cepat menutup matanya dan berbalik. Menabrak. Dua baris tentara juga bergegas masuk dari luar, dengan Lao Ke memimpin, memenuhi seluruh ruangan. Meskipun Yang Kai hanya bertarung dengan iblis salju ini untuk waktu yang singkat, keributan yang ditimbulkannya tidak sedikit. Jika Lao Ke bahkan tidak menyadarinya, itu akan sangat tidak sopan. Bagaimanapun, dia adalah komandan istana kota. Raja Agung, apa yang terjadi? Lao Ke bertanya dengan heran. Yang Kai segera mengutuk. Sekelompok sampah. Seseorang menyelinap ke kamarku dan kamu bahkan tidak tahu. Apa gunanya raja ini bagimu? Bahkan jika Snow Demon adalah half saint dan Lao Ke bukan lawannya, membiarkannya masuk ke kamarnya adalah kesalahan besar. Setidaknya, dia seharusnya menyadarinya. Baru saat itulah Lao Ke melihat seorang wanita berambut perak dengan sosok yang mempesona di ruangan itu. Dan lapisan tipis keringat segera muncul di dahinya saat dia menangkupkan tangannya dan berkata, Raja Agung, tolong tenangkan amarahmu. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, matanya yang menatap punggung Snow Demon dipenuhi amarah. Yang Kai melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Dia belum bisa menguji kekuatan wanita ini sekarang. Tapi sekarang dia bisa menggunakan Lao Ke untuk menyelidikinya. Lao Ke segera menerima perintah itu. Menekan amarahnya saat dia mengedarkan demonikinya dan mengirim serangan telapak tangan ke bahu Snow Demon. Mengubah telapak tangannya menjadi cakar di tengah jalan. Jelas ingin menangkapnya terlebih dahulu. Cakar ini dipenuhi amarah. Tetapi juga cukup kuat. Meskipun Lao Ke sudah tua, dia masih Raja Iblis tingkat tinggi. Iblis salju, di sisi lain, tampaknya tidak memperhatikan ini dan hanya berdiri di sana dengan tenang. Perlahan-lahan membalikkan tubuhnya ke samping saat dia melirik Lao Ke dengan matanya yang indah. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia diam-diam memperhatikan dia. Saat mata mereka bertemu, pupil Lao Ke tiba-tiba menyusut seukuran jarum. Dan aura Raja Iblis tingkat tinggi langsung menghilang seperti kepingan salju di bawah terik matahari. Tangannya tiba-tiba berhenti kurang dari 3 inci dari bahu ramping Snow Demon. Menyebabkan angin kencang bertiup di rambut indah Snow Demon. Menyebabkannya berkibar. Waktu seolah membeku. Keringat di dahi Lao Ke menjadi lebih padat. Mengembun menjadi butiran keringat seukuran kacang yang mengalir di pipinya. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Xiao Wu juga tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya saat dia menatap profil Snow Demon dengan kaget. Melihat ini, Yang Kai mengerutkan kening, menatap Xiao Wu, dan kemudian menatap Lao Ke. Tiba-tiba merasa bahwa segalanya menjadi agak rumit. Dia jelas melihat ketakutan di mata Lao Ke. Lao Ke mengenali wanita ini. Latar belakang macam apa yang dia miliki untuk bisa membuat Raja Iblis tingkat tinggi merasa takut. Apakah dia benar-benar seorang half saint seperti yang dia duga? Sementara dia masih shock, Lao Ke dengan cepat menarik tangannya dan berlutut dengan satu lutut. Kepalanya menunduk saat dia berkata dengan suara gemetar, Lao Ke menyapa Yang Mulia. Tiba-tiba, para prajurit Demon Rache yang telah berdiri dalam barisan dan memelototi Snow Demon juga jatuh berlutut. Mata Yang Kai hampir keluar dari rongganya saat dia menatap iblis salju dengan tak percaya. Yang Mulia, alamat Lao Ke tentang wanita ini barusan terdengar jelas olehnya. Di seluruh wilayah iblis, hanya 12 saint yang berdiri di puncak yang memiliki gelar Saint Venerable. Dan tidak satu pun dari half saint yang memiliki kualifikasi untuk menerima gelar seperti itu. Wanita ini sebenarnya adalah Demon Saint. Yang Kai langsung berkeringat dingin. Ini buruk. Awalnya, dia mengira bahwa orang ini hanyalah half saint. Dengan kekuatannya saat ini dan kekuatan perwujudannya, dia dapat dengan mudah menduduki Cloud Shadow. Pembudidaya setengah saint tidak perlu ditakuti. Tetapi jika orang ini adalah saint iblis, situasinya akan sangat berbeda.
Bahkan dengan keunggulan Cloud Shadow. Bahkan jika perwujudannya adalah penguasa Cloud Shadow, mereka berdua tidak akan dapat dengan mudah mengalahkannya. Yang Kai tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Karena dia adalah Saint Iblis. Mengapa dia harus berpura-pura menjadi pelayan dan menyelinap ke sini? Tidak heran Lao Ke dan yang lainnya tidak menemukan apapun. Jika Demon Saint telah memasuki tempat ini, bagaimana mereka bisa menemukannya? Tapi tidak peduli apa. Masalah ini sepertinya akan sangat sulit untuk diselesaikan. Yang Kai tidak tahu mengapa Demon Saint ini datang ke Cloud Shadow. Tapi jelas dia ada di sini untuknya. Kalau tidak, dia tidak akan diam-diam mendekatinya. Untungnya, dia memiliki lotus pemanasan jiwa. Kalau tidak dia akan jatuh ke dalam perangkapnya. Situasinya cukup mengkhawatirkan. Setelah Lao Ke memanggil nama Yang Mulia, mata Yang Kai berkedip saat dia mencari jalan keluar. Pada saat ini, Yang Kai sudah mengambil keputusan. Segera mengaktifkan hukum luar angkasa untuk melarikan diri dari tempat ini. Tidak peduli niat macam apa yang dia miliki. Seorang Demon Saint bukanlah seseorang yang bisa dia tolak saat ini. Jika dia jatuh ke tangan Demon Saint ini, bahkan jika dia ingin mati, itu hanya akan menjadi harapan yang sia-sia. Dia tidak seperti Yurumeng. Yurumeng memiliki teknik rahasia segel hati untuk menahannya. Jadi tidak peduli bagaimana dia memperlakukannya, Yurumeng tidak akan benar-benar melakukan apapun padanya. Kondisi mental wanita ini agak tidak normal. Siapa yang tahu jika dia telah menyiapkan siksaan untuknya. Namun, saat dia mengaktifkan Space Laws-nya, Snow Demon tiba-tiba berbalik dan bertanya sambil tersenyum. Kemana kamu ingin pergi? Mengatakan demikian, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya ke arah Yang Kai. Langit dan bumi disegel dan hukum hancur. Dan Yang Kai, yang sosoknya baru saja mulai melayang, tiba-tiba ditarik kembali dari kehampaan. Dengan ledakan keras, dia merasakan sakit yang tajam di dahinya. Dan dalam sekejap, penglihatannya menjadi kabur saat dia terlempar ke belakang, menabrak dinding dan jatuh ke tanah. Ketika Yang Kai bangkit lagi, dia meringis dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya, hanya untuk menemukan benjolan besar. Mendongak, dia melihat Snow Demon tersenyum padanya dengan ekspresi nakal di wajahnya saat dia berjalan ke arahnya. Yang Kai dengan cepat mengangkat tangannya. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kami tuan-tuan tidak menggunakan kekerasan. Oke. Senyum iblis salju itu indah dan mempesona. Tetapi Yang Kai merasa bahwa senyum ini lebih jahat dari apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Menyebabkan dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Ini benar-benar waktu yang buruk. Dia baik-baik saja di istana kota. Tapi sekarang Demon Saint datang mengetuk pintunya. Saat ini, satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah Yurumeng. Tetapi Yurumeng masih berada di benua Pantom. Ratusan juta kilometer jauhnya. Ketika dia menerima berita itu, bahkan tulangnya akan menjadi dingin. Bertindak secara verbal tetapi tidak secara fisik. Iblis salju mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman, menyebabkan bibir merahnya menjadi lebih berkilau. Kamu benar-benar seorang pria terhormat. Apakah kamu menikmati omelanmu barusan? Mengatakan demikian, suaranya menjadi agak dingin. Pelayan rendahan itu benar-benar membuatnya marah. Dia adalah salah satu dari 12 Saint Iblis. Kapan dia pernah dihina seperti ini? Bahkan Yurumeng harus direcoki olehnya. Apalagi orang asing. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi barusan hanyalah kesalahpahaman. Saya harap Yang Mulia tidak akan mengingatnya. Dengan kata lain, jika seseorang tiba-tiba masuk saat Saint Venerable sedang mandi, bagaimana reaksi Saint Venerable? Lao Ke, yang setengah berlutut di tanah, mendengar kata-kata ini dan punggungnya langsung basah oleh keringat. Dia berpikir dalam hati, Raja Agung ini benar-benar berani mengatakan ini. Yang Mulia ini adalah seorang wanita. Namun dia benar-benar berani mengangkat topik seperti itu di depannya. Snow Demon dengan acuh tak acuh menjawab. Tentu saja, setelah membunuhnya dan mengekstraksi jiwanya, dia akan menderita siksaan abadi. Tetapi bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan senior ini? Yakinlah, senior ini tidak akan membunuhmu. Paling-paling aku akan merobek lidahmu. Yang Kai memamerkan giginya dan melihat bahwa momentum pihak lain tidak hanya berkurang, tetapi malah terus meningkat.
Dia tahu bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Jadi dia segera menjadi marah. Meskipun kekuatan raja ini lebih rendah dari milikmu. Bahkan jika Sein itu ingin merobek lidahku, aku khawatir dia tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Jika Sein bersikeras melakukannya, raja ini hanya bisa bertarung sampai mati. Memegang juta pedang di depannya, ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi tenang. Snow Demon terkikik. Nah, itu menarik. Jika kamu tidak melawan, senior ini tidak akan bisa menikmati dirinya sendiri. Persetan dengan ibumu, Yang Kai mengutuk dalam hatinya. Insiden hari ini adalah murni bencana yang tidak layak. Jika bukan karena pihak lain yang menyelinap ke tempat ini, tidak akan ada banyak masalah. Melihat wanita ini perlahan mendekatinya, Yang Kai dengan cepat menjadi tenang dan tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Langit dan bumi bergemuruh, dan semua orang di ruangan itu merasa seolah-olah sebuah gunung besar menekan dada mereka, membuat mereka sulit bernapas. Komandan Kepala Iblis dan Komandan Iblis dengan kultivasi yang lebih rendah bahkan memiliki darah yang menetes dari telinga dan hidung mereka, membuat mereka terlihat sangat menyedihkan. 10 langkah, 5 langkah, 3 langkah. Melihat Snow Demon dan Yang Kai semakin dekat, Demon Saint Smite juga mencapai puncaknya. Tiba-tiba, desahan datang dari belakang. Bei Limo, apakah kamu sudah cukup? Begitu kata-kata ini keluar, Iblis Salju, yang hampir berada di depan Yang Kai, akhirnya berhenti dan menoleh ke belakang. Tersenyum ringan, apakah kamu akhirnya menunjukkan dirimu? Apakah kamu takut saya akan benar-benar menarik lidah pria kamu? Suara itu dengan dingin berkata, kamu bisa mencoba. Yang Kai mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat melalui celah dari Snow Demon dan menemukan bahwa orang yang baru saja berbicara tidak lain adalah Xiao Wu, yang telah mengikutinya dari Phantom Kontinen ke Cloud Shadow. Namun, pada saat ini, Xiao Wu, pelayan yang sebelumnya mematuhi perintah Yang Kai, tiba-tiba mengalami perubahan temperamen yang drastis. Meskipun wajahnya ditutupi bekas luka, aura menakutkan keluar dari tubuhnya, menyebabkan dia menjadi sangat bermartabat. Matanya dipenuhi amarah, seolah-olah dia berdiri di atas awan, memandang semua makhluk hidup. Yuru Meng. Pada saat ini, aura yang dipancarkan Xiao Wu tidak lain adalah aura Yuru Meng. Pikiran Yang Kai berkelebat saat dia segera menyadari apa yang terjadi. Keturunan jiwa. Saat itu, dia telah menghadapi situasi seperti ini ketika dia bersama penjaga di samping Yaolin. Setelah menembus segel ruang, gumpalan jiwa dari Kaisar Agung Jiwa Tenang turun. Pada saat ini, situasi Xiao Wu persis sama dengan penjaga di samping Yaolin. Jelas, gumpalan jiwa Yuru Meng telah mendarat di tubuhnya. Bersambung.